Terjadi kebakaran di Jalan Soekarno-Hatta nomor 206 atau tepatnya di Terminal Lewi Panjang. Kobaran api membakar 12 kios milik para pedagang yang biasa berjualan di dalam terminal. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan kobaran api. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik yang terjadi di salah satu kios yang dijadikan gudang. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 mobil pemadam kebakaran Kota Bandung dikerahkan. Menurut Kepala Terminal Lewi Panjang, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun aktivitas transportasi sempat dihentikan karena sebagian armada dipindahkan untuk menghindari kebakaran. Hari ini terjadi kebakaran di terminal lama yang diakibatkan oleh korsleting listrik dari kios yang tutup atau gudang yang tutup. Memang di situ tempat penyimpanan aqua segala macam itu memang ditinggalkan oleh penghuni. Sehingga terjadi kebakaran merembet ke rumah makan Rai Raka. Sehingga terus merembet sampai ke kurang lebih terbakar 10-12 kios yang terbakar. Alhamdulillah korban jiwa tidak ada, semua evakuasi. Akibat kebakaran, sejumlah pedagang rencananya akan direlokasi ke tempat penampungan sementara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Ajang kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 mendadak jadi sorotan. Hal ini bermula dari laporan terkait dugaan pelecehan seksual kepada sejumlah finalis. Dugaan pelecehan terjadi awal Agustus saat proses pemeriksaan tubuh atau body checking yang harus dilalui para finalis tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada para finalis. Hingga akhirnya kuasa hukum salah satu finalis telah melaporkan tindak kekerasan seksual ini ke pihak Polda Metro Jaya. Melaporkan perbuatan dugaan adanya pelecehan yang dilakukan terhadap klien kami. Ada beberapa orang sebenarnya, kedepannya nanti akan digali pada saat proses penyidikan nanti. Pihak pelapor mengklaim bahwa beberapa finalis diminta untuk membuka busana dan difoto di dalam sebuah ruangan oleh laki-laki. Saya sebagai Province Director Jawa Barat mewakili 3 orang anak-anak saya, yaitu Mutia, Jelita, juga Acit. Sangat sedih ya, waktu mereka ceritakan mereka dipaksa buka BH, buka bra, terus ditutup karena ada laki-laki juga, itu sekitar 2-3 orang, tapi dipaksa untuk buka gitu. Jadi di sini mereka telanjang dada, tapi walaupun laki-laki itu tetap diduga sebagai gay, tetap saja itu satu orang laki-laki menurut saya ya. Para finalis berharap polisi memanggil pihak yang bertanggung jawab, terutama dari penyelenggara, yakni PT Kapela Swastika Karya, untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Naomi Tobing, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Saya merupakan salah satu finalis yang awal-awal melakukan body checking. Jadi saya hanya sendiri melakukan body checkingnya. Pertama, saya hanya disuruh fitting untuk evening gown saja. Nah, saat saya masuk, tiba-tiba saya disuruh untuk membuka semua underwear saya kecuali underwear bagian bawah saya. Dan di sana saya langsung menutup bagian bawah dada saya. Lalu saya dibentak dan dimarahi kalau saya tuh sangat tidak bangga dengan tubuh saya sendiri. Gimana kalau nanti saya dikirim ke kompetisi internasional yang pasti akan dilihat telanjang oleh semua banyak orang. Lalu saya di situ merasa agak tertekan, tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena takut sebagai itu salah satu penilaian. Dan di situ hanya ditutup oleh sekat kayu saja, dan itu terbuka, banyak orang bisa lalu lalang, dan di situ juga ada pria juga. Jadi ada beberapa wanita dan beberapa pria juga, jadi benar-benar ramai, dan saya sendiri yang telanjang. Saya benar-benar sangat tertekan di situ karena dilihat oleh jenis kelamin yang lain dan sangat ramai. Lalu saya disuruh untuk angkat kaki saya satu ke kursi untuk dilihat kaki saya bagaimana, bagian bawah private saya bagaimana, lalu saya disuruh muter badan. Nah, di situ saya agak terganggu dan sampai sekarang saya masih overthinking, susah tidur karena mental saya masih kepikiran bagaimana mereka selalu mengurusi
kasarnya itu adalah body shaming karena menilai dari kulit saya bagaimana, lalu mereka juga saya dipertontonkan ramai-ramai orang, and then kemudian selesai dari fitting itu saya langsung disuruh fitting evening gown, dan saya harap ke depannya tidak ada korban selanjutnya untuk dari kegiatan body checking ini. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menilai tindakan sejumlah anggota TNI yang mendatangi Polrestabes Medan, Sumatera Utara tidak etis dilakukan oleh prajurit. Yudo menekankan bahwa aksi tersebut bukan atas nama institusi TNI, melainkan sejumlah oknum. Ia juga sudah memerintahkan penyelidikan atas kasus ini dan berjanji menindak tegas oknum prajurit yang terlibat. Dan kita periksa dulu apa masalahnya, dan mungkin kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan seperti itu. Ya saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu. Ya, makanya kemarin saya perintahkan Pangdam untuk segera periksa, dan Puspom TNI juga untuk membackup untuk memeriksa. Jadi ada hal yang seperti itu kita langsung, tidak ada ya di impunitas, tidak ada menutup-nutupi, tidak ada. Saya sudah sampaikan kita tegas kalau ada prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran. Sebelumnya, video kedatangan prajurit TNI itu tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fatir Mustafa terlibat cekcok dengan prajurit TNI. Kedatangan itu mempertanyakan kasus yang menjerat ARH, tersangka pemalsuan surat keterangan lahan di Sumatera Utara, yang juga saudara dari Mayor Dedi Hasibuan. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal, iNews melaporkan. Bareskrim Polri dan Polda Jajaran telah menerima total 20 laporan polisi terhadap aktivis Rocky Gerung terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Saat ini penyidik Polri tengah melakukan penyelidikan. Bareskrim Polri mengambil alih seluruh laporan terkait Rocky Gerung karena isi laporan memiliki kesamaan. Laporan ini merupakan buntut video viral Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo di akun YouTube Refli Harun. Selain itu, Rocky juga dilaporkan terkait ucapannya di hadapan para buruh di Bekasi, Jawa Barat akhir Juli lalu. Pernyataan Rocky lantas menuai sorotan dan dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Selain laporan polisi, advokat David Tobing menggugat Rocky Gerung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta pengadilan menghukum Rocky Gerung agar dilarang menjadi narasumber di setiap acara. Adapun sidang perdana kasus ini dijadwalkan digelar 22 Agustus 2023. Sementara itu, Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi enggan ambil pusing menanggapi kritik yang dilayangkan Rocky Gerung. Rocky Gerung, Pak, dilaporkan pernyataan Rocky Gerung. Rocky Gerung sama Refli Harun. Itu hal kecil. Terkait rencana saya kerja aja. Ya. Pak, terkait rencana apa? Usai kritikan Rocky Gerung membuat gaduh hingga menimbulkan aksi demonstrasi di berbagai wilayah, Rocky pun meminta maaf. Meski demikian, Rocky menyebut tidak akan pernah berhenti menjadi pengkritik pemerintah. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Meski Rocky Gerung telah memohon maaf, namun gugatan perdata telah dilayangkan dan kepolisian masih mendalami laporan penyebaran berita bohong Rocky Gerung. Tim Liputan iNews melaporkan.